Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Hari ini kita membahas atau mendiskusikan atau memprediksi tentang hubungan Loli dan Miminya, ya, Nick Mir. Pak Suki ini merinding ya ketika mendengar Loli itu menangis kejer di IG-nya dia waktu itu. Apakah kalian pernah mendengarkan ketika si Loli ini tiba-tiba menutup IG-nya tapi ada suara gitu ya, suara dia dan menangis. Di situ benar-benar curahan hati dia banget ya. Jadi dia juga seperti ingin mengklarifikasi apa yang terjadi dengan Miminya. Itu seperti kayak dibolak-balik gitu ya. Jadi seperti misalkan si Nick Mir mengatakan bahwa Loli itu loncat dari rumah lantai 3 ya, itu mau kabur sama cowoknya. Nah itu kan sepertinya Nick Mir ini mengumbar aib anaknya ya. Nah di situ Loli mengatakan memang dia itu mau kabur bukan karena cowok tapi karena memang mau kabur karena dia sakit hati banget dikunciin di kamar. Jadi anyway dari apa yang mereka katakan, menurut kalian kalian itu memihak kepada siapa? Apakah kalian itu memihak kepada Nick Mir atau kepada Loli? Sebenarnya sih ini bukan masalah keperpihakan ya, bukan. Tapi ketika kita menggunakan hati nurani kita sejujurnya akan merasakan mana yang benar, mana yang enggak benar. Ya, oke. Terus ketika hari ini Loli pun memberikan sebuah klarifikasi di IG-nya dia, Madam Suki baca, itu banyak sekali orang Indonesia yang masih salah mengerti gitu loh akan maksud dia ya, karena dia itu sedang diberikan sebuah label the rebel gitu, ngerti ya, seorang anak yang pemberontak ya. Jadi si Loli ini diberikan label sama orang-orang Indonesia bahwa dia itu adalah seorang anak yang memberontak, tidak mau nurutin apa kata Miminya, padahal cuma disuruh sekolah aja, disuruh fokus gitu. Jadi kalian belum pernah ada di situasi seperti Loli ya. Barangkali keluarga kalian itu, mama papa kalian itu keluarga yang sederhana, orang yang bisa mendengarkan anak-anaknya, bisa mengerti kebutuhan anak-anaknya. Tapi yang kita lihat di sini sekarang kayak kita melihat flashback aja dari rentetan-rentetan kejadian si Nick Mir ini, dia selalu bermasalah dengan ini itu. Nah itu pun dibahas sama anaknya. Jadi tidak mudah menjadi seorang Loli gitu ya. Jadi buat orang Indonesia, Loli itu menerangkan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa membayar uang sekolah dia, karena kebetulan Madam Suki tinggal di Belanda ya kan, UK, Belanda, di Eropa sana ya, some countries itu very strict ya about education. Jadi itu punya suaminya, hanya 2 orang itu yang berhak membayar uang sekolah. Nah kebetulan di sini kan only mamanya Nick Mir ya. Jadi hanya seseorang itu yang bisa membayar sekolahnya si Loli. Kenapa? Karena dialah yang mempunyai hak legal, akses dan hukum atas diri Loli. Jadi paham ya di sini ya. Jadi si Anthony itu, ayah sambungnya itu mau bayarin tapi nggak bisa. Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang hal lain ya, yang mengenai si Loli tadi udah memberikan penjelasan bahwa dia itu sangat kesulitan pada saat ini untuk membayar sekolah gitu ya. Terus ini kan sepertinya antara anak dan ibu ini kayak saling bongkar aib akhirnya ya kan. Nah sebenarnya memang ini sangat membuat kita semua prihatin. Juga membeberkan pada saat dia menangis di IG itu, dia mengatakan bahwa dia tuh sebenarnya pengen ketemu sama ayah biologisnya, tapi tidak pernah atau tidak diperbolehkan. Ini gak tahu kan kalau aku sekarang cetan dari kemarin sebelum pas aku pertama kali di London, aku cetan sama tante Aiko, sama adiknya papa, sama adiknya ayah asli aku. Mimi gak tahu kan, Mimi kalau gak tahu apa-apa Mimi diem. Mimi diem. Gak usah Mimi bohong ke internet, gak usah Mimi bohong ke media sosial. Buat apa Mimi kayak gitu? Tetapi si Nick Mir mengatakan ayahnya aja nggak dianggap atau ayahnya aja tidak didatangin atau apalah ya, kok ini orang lain gitu ya.
Ini kan di sini ada satu hal yang berbeda antara anak dan ibu. Makanya Madam Sophie tadi bilang, kalau kalian mendengarkan secara hati nurani, kalian akan tahu siapa yang benar, siapa yang tidak, gitu. Karena menurut aku, anak seusia Loli pasti sangat mendambakan sosok ayahnya, ya. Dan inilah yang dia tidak dapatkan, begitu. Seorang ibu yang kuat, seorang ibu yang mempunyai lengan perkasa seperti Nick Mir, dan kita juga appreciate about that karena dia punya 3 anak dan kerja keras, ya. Tentu bukan hal mudah juga buat Nick Mir gitu, ya. Jadi tetapi anak-anak itu butuh sosok ayah, jangan dilupakan, ya. Karena seorang ayah dan seorang ibu itu adalah sesuatu yang melengkapi, meskipun mereka berpisah atau tidak bisa bersama-sama, ya. Oke, terus si Loli juga mengatakan bahwa ketika dia membuka endorse itu, sebenarnya dia ingin belajar untuk mencari uang. Tetapi di sini kemudian Nick Mir itu mencat orang-orang yang mengendorse anaknya itu, ya intinya dia keberatan. Nah, endingnya orang yang mau endorse itu takut untuk datang ke si Loli ini gitu. Terus Loli mengatakan, kenapa aku kok nggak boleh endorse? Karena kan belum cukup umur, katanya begitu kan, katanya Miminya. Tetapi kemudian dibalik sama anaknya. Waktu aku di Indonesia, waktu hidup sama Mimi, kenapa aku kok live? Kenapa aku bantu jualin produknya Mimiku? Si Loli ini pinter anaknya, ya. Seharusnya Nick Mir ini bagaimana ya, punya anak yang udah puber. Anak puber ini, kita dulu pernah puber ya. Gimana ya, dahaganya kita, hasratnya kita nggak bisa dilarang gitu, ya. Jadi sayang banget gitu, sayang banget. Oke, jadi Madam Tuti tadi udah mengeluarkan beberapa kartunya si Nick Mir dan si Loli, ya. Karena aku tadi fokus, biasanya kan aku mengeluarkan kartu itu spontanitas ya. Tadi karena aku memang terbawa banget ketika si Loli ini menangis kejer, mendengarkan suara dia waktu dia pas live itu. Hatiku kayak, ya, aku jadi nangis juga gitu, kebawa ke emosi gitu. Dan kemudian aku men-shuffle, jadi ada pertanyaan yang aku ajukan kayak gini. Sebenarnya Nick Mir ini karakternya gimana sih sama anak-anaknya gitu, ya kan? Kita kan kepengen tahu ya, kepengen tahu si Nick Mir ini gitu. Oke, jadi karakternya Nick Mir ini seharusnya ya, ini yang Madam Tuti lihat ya. Seharusnya Nick Mir ini harus mendengar. Menjadi seorang pendengar itu tidak mudah, sayang. Jika seseorang kena masalah yang kena mental banget, kita disarankan justru pergi ke psikolog. Karena psikolog itu kan mereka adalah orang-orang yang menyediakan kupingnya untuk mendengar. Sebenarnya ketika kita itu mempunyai semua masalah, kita itu setiap orang mempunyai masalah ya. Setiap orang kita itu mempunyai masalah, begitu loh. Tetapi yang kita tidak punya itu apa sih? Waktu untuk mendengarkan. Ya, ketika seseorang itu punya masalah dan didengarkan oleh sahabatnya, didengarkan oleh orang tuanya, didengarkan oleh orang sekitarnya, maka kebutuhan psikis atau kebutuhan dari jiwa ini bakalan terpenuhi gitu loh. Nah, ini sepertinya yang tidak ada sama Nick Mir. Maaf ya, ini kartunya projection. Jadi apa yang dikatakan Loli itu benar, bahwa Miminya nggak pernah dengerin dia, hanya mencari uang. Apa yang dia katakan juga ada cowok-cowoknya kayak gitu. Kalian silahkan dengarkan sendiri aja ya, apa yang diungkapkan oleh Loli di IG-nya, ya, sambil dia nangis itu. Di situ dia keluarkan semua unek-uneknya. Mengeluarkan unek-unek itu juga perlu, sayang. Ya, dulu waktu zaman kita kecil mungkin ya, kalau kita mengeluarkan unek-unek, orang tua itu kan bilang jangan nangis, dibentak gitu kan, jangan nakal, jangan nangis, diam gitu kan. Sesungguhnya ketika seorang anak kita, kalau kita punya anak kita itu nangis, biarin aja, karena mereka sedang mengeluarkan emosi mereka, sama kayak kita. Ketika kita mangkal sama seseorang, kalau emosi itu tidak diluapkan dengan menangis, itu akan pusing, akan kena emah, benar nggak? Hati-hati loh gangguan psikologi ini, ya. Nah, ini yang tidak diberikan Nick Mir kepada anak-anaknya. Projection, melihat itu bukan dengan mata ya sayang ya, melihat itu dengan kuping, dengarkan, melihat itu dengan perasaan, dengan jiwa kita, dengan hati kita. Ada orang yang melihat, tapi nggak tahu apa yang dia pikirkan, banyak.
ya. Terus di sini ada the fool, tapi the fool-nya ini terbalik. Nah, seandainya the fool-nya ini begini, ini energinya sangat kuat. Kalau seperti ini bagus, artinya si Nikmir ini perlu sebuah lompatan baru untuk merengkuh anaknya, untuk meredakan egonya. Tapi karena the fool-nya terbalik, artinya apa? Dia mengelus egonya. Ego itu jangan dielus. Sebagai orang tua, kita itu janganlah, maksudnya kita harus mengerti kebutuhan anak. Misalkan anak itu nakal pun ya, dan aku ini merinding juga mendengarkan doanya si Nikmir ini. Doanya tuh kayak gini, ya Allah, saya ikhlaskan semua yang terjadi. Hukumlah anak saya yang sudah memfitnah ibu, yang sudah mengandung dan membesarkan dengan penuh kasih sayang. Apapun yang terjadi padanya, aku pasrahkan sepenuhnya semua atas kehendak-Mu. Biarkanlah semua perbuatannya kepada saya menjadi pelajaran hidupnya kelak. Seorang ibu loh. Aku merinding di situ. Barangkali kita mempunyai anak yang nakal ya. Barangkali kita mempunyai anak yang tidak mendengarkan kita. Barangkali kita mempunyai anak yang tidak bisa melihat kerja keras kita, tidak bisa melihat cinta kita, tidak bisa melihat perhatian kita. Anak yang tidak mendengarkan atau belum tahu tentang diri kita. Jangan pernah mengeluarkan kata seperti itu. Jangan pernah berdoa yang seperti itu. Hukumlah anak saya, jangan. Kenapa? Karena hukuman itu akan datang kepada dirinya sendiri. Pegang omonganku. Seorang orang tua nggak boleh ngomong menghukum. Hukumlah anak saya ya Tuhan, jangan. Kalau perlu, sadarkan anak saya. Ya, ampuni dia karena dia tidak mengerti. Seperti itu. Atau berkati dia. Atau lembutkan hatinya. Bagus mana doa itu? Ketika tadi kalian mendengar doa yang dia ucapkan, terus kemudian Madam Suki menggantinya dengan kalimat yang seperti itu. Ya, tapi di sini dia mengelus egonya untuk tidak mau melihat anaknya, tidak mau melihat jiwa anaknya. Ya, sayang ya. Di sini ada redness. Redness itu maksudnya apa? Egonya itu udah matang. Ya, mestinya dia harus lebih nyadarin. Loli itu anak umur berapa sih? 15 tahun loh. Dia itu di dunia ini 16 tahunan lah dibandingkan dia yang udah 35 atau 30 berapa. Separuh perjalanan dalam kehidupan. Oke, inilah karakter Nikmir terhadap anak-anaknya. Ya, ini disclaimer, bisa jitu, bisa meleset. Ya, oke. Terus sekarang apa sih yang diharapkan oleh Loli kepada ibunya ini? Ini juga ada kartu yang sudah aku keluarkan. Di sini ada guilt. Guilt itu artinya Loli ini merasa, guilt itu kalian tahu ya, artinya guilt itu kan merasa guilty, merasa bersalah sebenarnya dia itu dengan apa-apa yang sudah dia lontarkan. Tetapi dia juga merasa sangat bersalah kepada dirinya sendiri. Kenapa dia dilahirkan? Ingat ya, kalian yang sudah jadi orang tua ya, kalau anak kalian udah merasa aku nggak mau dilahirkan, aku menyesal dilahirkan, ingat, sebagai orang tua kalian itu gagal. Tidak peduli kalian itu hartanya em-eman, nggak peduli ya. Tapi ketika seorang anak dalam hati kecilnya mengatakan, kenapa aku dilahirkan, dari dia, hati-hati, karena ini adalah hatinya si Loli. Terus di sini ada kreativitas, anak yang cukup dewasa, umur 16 tahun, tapi dia itu banyak sekali menekan emosi, ya, menekan banyak hal yang dia rasakan sendiri, ya, sampai saat inilah saatnya dia muntah. Ibaratnya gunung itu, Krakatau itu sekarang, muntahannya itu sekarang gitu loh, ya. Si Loli ini sebenarnya adalah anak yang sangat punya creativity yang tinggi banget. Harusnya Nikmir ini sebagai orang tua harus sangat bangga, karena anak seusia Loli ini, anaknya ini pintar, kreativitasnya luar biasa. Dia punya ide-ide yang cemerlang. Dia orangnya, Loli itu dilepas aja ya, misalkan Loli itu bukan anaknya Nikmir ya, dilepas aja, dia akan bisa bertarung dengan kehidupan ini, dengan orang-orang, dia bisa survive gitu, survival. Ini model anak ini, ya. Tapi karena dia ini satu-satu orang yang endorsein dia di chat, ya gimana dong?
Artinya kan seperti mematikan rezeki anaknya ya, kayak gini ya, nggak memberikan kesempatan. Ya, sebagai orang tua kita harus memberikan kesempatan loh. Ya udah, coba deh, nggak apa-apa. Mimi pengen tahu atau mama pengen tahu, ibu pengen tahu. Tapi kalau kamu sudah nggak bisa lagi, datang ya ke ibu. Gitu, lebih baik mana sih daripada satu-satu orang yang mau endorse di chatin. Kasian ya anaknya ya. Terus di sini ada kartu yang laziness gitu. Laziness itu apa? Laziness ini kartu yang benar-benar aku sedih banget. Karena gini, Madam Suti ini ngobatin orang, anak-anak macam Loli itu banyak banget ya. Madam Suti ngobatin orang-orang yang seperti Loli ini banyak banget. Karena Madam Suti kan healer juga ya, penyembuh emosi ya. Jadi ada orang yang datang ke Madam Suti itu, anak-anak masih muda-muda. Dia mengatakan, Madam Suki, saya ada beberapa kali ada keinginan untuk bunuh. Kenapa sayang? Karena orang tuaku begini-begini, orang tuaku narsisistik, orang tuaku manipulatif, orang tuaku begini. Hampir sama. Aku sedih melihat kartunya Loli ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sama Loli. Mudah-mudahan kalian yang dekat sama Loli atau orang-orang yang mungkin mendengarkan ini, tolonglah Loli, kasihan. Karena jika tidak ditangani secara serius, ini menjadi cerita yang sedih. Karena kartunya seperti ini. Ya, oke. Madam Suki hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Loli, meskipun Madam Suki tidak mengenal Loli, tapi mudah-mudahan nanti ketika Madam Suki meditasi, Madam Suki akan kirim energi terbaik buat Loli. Ya. Dan untuk orang-orang tua, ini orang tua ya, suaraku bergetar-getar lagi ya. I feel her gitu ya. Kita itu pernah menjadi anak. Kita juga pernah menjadi anak yang bandel, yang nggak dengerin orang tua, ya kan? Tapi bersyukur orang tua kita masih memberikan doa-doa yang terbaik gitu. Bayangkan ketika kita nakal, orang tua kita mendoakan kita, hukum dia ya Allah, hukum anakku ya Tuhan. Gimana perihnya hati ini? Bisa kalian merasakan Loli? Mudah-mudahan bisa ya. Ya. Oke, begitu aja. Buat kalian yang mau reading tarot secara pribadi silahkan. Buat kalian juga yang mau mengobati luka-luka batin kalian silahkan. Karena Madam Suki memang spesial ke situ ya. Orang-orang yang anxiety, yang yang punya keinginan budir, ada di dalam lingkungan yang toksik, terus luka-luka batin, sering dibully, trauma, dan nanti bisa kita bicarakan. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Jaya. I love you.